Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah kategorial pekan ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita menghadap Allah dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita pujikan pujian bagi Allah dari Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh, bait yang pertama dan ketiga. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan 9. Apabila Bapak Ibu Saudara telah menemukannya, dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan dalam firman-Mu saat ini. Dan biarkan Tuhan, apa yang disampaikan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak terasa sudah 3 bulan kita di rumah saja, dan saya yakin bukan hanya saya saja yang rindu untuk beraktivitas di luar rumah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian juga rindu untuk beraktivitas di luar rumah tanpa harus merasa khawatir dan merasa takut akan virus yang akan menghinggapi tubuh kita. Saya harap Bapak dan Ibu, Saudara sekalian tetap sabar dan terus berpengharapan supaya situasi ini membaik di waktu yang mendatang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Daud adalah sebuah bentuk rasa khawatir dan rasa takut karena ia mengalami ancaman atas Saul yang berusaha untuk membunuh dia. Daud melarikan diri ke padang gurun Zif di Yehuda dan berdiam diri di sana selama beberapa hari untuk menghindar dari kejaran Saul. Padang gurun, situasi padang gurun ini jika kita tahu pasti panas. Jangankan kita menemukan makanan, bahkan setetes air pun mungkin saja tidak bisa ditemukan, dan Daud harus bertahan di sana untuk menyelamatkan nyawanya, untuk menyelamatkan hidupnya. Di situasi saat itu mungkin saja bisa Daud menyalahkan Allah atas apa yang terjadi di dalam hidupnya. Mengingat Daud ini selalu mengandalkan Allah, Daud ini selalu menaati perintah Allah, Daud selalu menuruti kehendak Allah sebelum dia diangkat menjadi raja. Tetapi apa yang dilakukan Daud ini malah sebaliknya. Ia mencari Allah. Daud tidak melulu mengucapkan keresahan, tetapi lebih dari itu, Daud menyerukan kebaikan Allah atas kehidupannya. Daud merasa kemuliaan Allah ini terus bersama-sama dengan dia. Bahkan Allah ini disanjung oleh Daud yang pada akhirnya tertulis dalam ayat yang keempat. Daud ini merasa hidupnya tidak akan ada apa-apanya jika Allah ini tidak menyertai dia. Ungkapan Daud yang tertulis dalam Mazmur 63 ini bukan hanya semata-mata ungkapan untuk merayu Allah supaya Daud ini diselamatkan. Tetapi lebih dari itu, Daud sadar bahwa adanya relasi yang kuat antara dia dengan Allah. Daud sadar bahwa selama perjalanan hidupnya ini, baik senang, baik susah, ia tahu Allah ini terus bersama-sama dengan dia. Daud tidak menyerah, bahkan ketika kehidupannya ini terancam. Karena ia yakin relasi yang kuat yang telah ia bangun bersama dengan Allah akan membuat ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa kehidupan kita ini tidak hanya berjalan pada poros kebahagiaan, kesenangan, dan berlimpah berkat. Di balik itu ada juga rasa khawatir, rasa takut, kecemasan, rasa terpuruk akan situasi yang hinggap di kehidupan kita.
Seringkali ini kita sebagai manusia tidak pernah menyadari bahwa kita ini selalu salah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil solusi ketika ancaman datang dalam kehidupan kita. Memang sebenarnya wajar jika kita sebagai manusia ini merasa takut, merasa bingung ketika dihadapkan dengan situasi yang menekan kita. Tetapi tidak dibenarkan juga untuk kita melakukan hal-hal yang melenceng, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, Daud dalam kisahnya mengajarkan kita untuk terus berharap, untuk terus melekat kepada Allah, agar di dalam setiap kondisi kehidupan kita ini, kita selalu punya pengharapan. Situasi yang kita alami saat ini juga ini merupakan ancaman bagi kehidupan kita sehari-hari. Angka yang bertambah pesat beberapa waktu lalu sehingga menyebabkan korban positif COVID-19 ini mencapai angka 40.000 lebih jiwa. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi diri kita, seakan dunia luar saat ini tuh sedang ganas. Seakan ketika kita keluar, kita akan tercekam, kita akan merasa bahwa tidak aman berada di luar. Dalam bacaan kita saat ini, lagi-lagi Daud ingin mengajarkan bahwa Allah ini selalu bersama, bukan hanya bersama dengan Daud, tetapi juga bersama dengan kita. Ada 3 hal yang ingin disampaikan dalam kisah Daud yang tertulis dalam Mazmur 63 ini. Yang pertama, bagaimana mengubah cara hidup dalam menghadapi ancaman. Seringkali kita dalam kehidupan kita ini terbuai dengan hal-hal yang instan, apalagi ketika dihadapkan dengan ancaman. Ya, siapa yang tidak ingin segala sesuatu itu selesai dengan cepat? Apalagi ketika rasa takut itu menghampiri kita, rasa khawatir itu menghampiri kita, kita akan berusaha keras memikirkan bagaimana ya ini cepat selesai. Kita cenderung lebih mengandalkan diri kita daripada kita berharap kepada Allah. Dan ternyata cara hidup ini yang salah. Kita harus ingat bahwa sebagai manusia kita ini terbatas. Dan kita membutuhkan sosok yang di luar batasan kita, yang tidak terbatas. Dan pribadi itu adalah Allah. Menjalani hidup sebagai umat percaya, kita harus berani mengambil komitmen untuk tidak berkompromi dengan hal-hal duniawi. Hal ini kita bisa lakukan dengan meminta petunjuk Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mempercayakan hidup kita kepada Allah. Jika kita mengaku percaya kepada Allah, itu bukan berarti hanya sekedar percaya. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah ada, tetapi kita harus mempercayakan diri kita kepada Allah. Mempercayakan diri ini berarti selalu berpikir positif tentang Allah. Mungkin sebagai manusia kita selalu meragukan atas pekerjaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan memang sifat manusia ini yang selalu ingin melihat hasil nyata, hasil di belakangnya, begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud menjadi salah satu bukti bahwa kepercayaannya kepada Allah membuatnya tenang dan aman, sekalipun dalam terancamnya nyawa Daud. Bahwa Tuhan ini diyakini oleh Daud bukan hanya ada, tetapi Tuhan bersama-sama dengan dia, menyertai dia, dan juga Tuhan akan menyertai kita dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, meningkatkan spiritualitas iman. Sikap ini adalah sebuah upaya untuk terus melekat kepada Allah. Kita tahu bahwa percaya kepada Allah ini bukan hanya sekedar percaya,
Dan untuk itu kita membutuhkan spiritualitas iman yang kuat supaya kita terus melekat kepada Allah dan kita terus percaya atas pekerjaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan hal-hal yang sederhana seperti menjaga jam-jam doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, baik itu satu pasal ataupun satu ayat, beberapa ayat, itu sangat menolong untuk meningkatkan spiritualitas iman kita. Dan tentunya dengan menjalankan dan mengaplikasikan firman Allah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, hubungan kita dengan Allah dan spiritualitas iman kita akan terjaga dan terus meningkat setiap hari. Bukan hanya saat senang atau saat kita merasa mendapatkan berkat melimpah kita datang kepada Allah, tetapi justru dalam keadaan terpuruk pun kita harus datang, karena memang Allah adalah salah satu dan memang kunci ketenangan bagi kehidupan kita. Situasi kita terancam ini justru adalah saat yang tepat untuk kita datang kepada Allah, karena di dalam kelemahan itu kuasa Allah itu akan menjadi sempurna di dalam diri kita. Daud di dalam kondisinya yang terancam itu justru mengucap syukur dan memegahkan Allah. Mulutnya masih berucap bahwa Allah adalah yang terbaik dan selalu menjadi yang terbaik dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwa Allah tidak hanya ingin Dia yang mendekat kepada kita, tapi kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya juga mendekat kepada Dia. Untuk itu saudara, mendekat sampai engkau melekat kepada Allah di dalam ketaatanmu, dan teruslah percaya bahwa pertolongan Allah terus bersama-sama dengan engkau dari hari lepas hari. Dan Allah akan menjadi pelindung yang kokoh bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Untuk menghayati firman Tuhan, mari kita bersaat teduh. 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan persembahan kepada Allah dengan mengucap syukur. Kita pujikan Kidung Jemaat 1, Haleluya, pujilah bait yang pertama. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan dan disambung dengan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang terus berkelimpahan bagi kami setiap harinya Tuhan. Di situasi saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, bahkan di situasi terberat kami saat ini. Tuhan, kami telah memberikan
sebagian apa yang kami punya melalui persembahan. Kiranya Tuhan mengurapi persembahan yang telah kami berikan ini agar berguna demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, dalam saat teduh ini kami berdoa bagi pemerintah yang sedang berupaya untuk menyelesaikan pandemi ini, Tuhan. Tuhan, Engkau urapi pemerintah kami, Engkau berikan mereka kebijaksanaan atas setiap keputusan yang mereka ambil bagi negara Indonesia ini, atas pandemi yang terjadi ini, Tuhan. Kiranya apa yang menjadi keputusan mereka ini terbaik bagi warga negara Indonesia. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi tenaga medis yang saat ini berjuang, Tuhan, di depan untuk menyembuhkan pasien yang setiap hari bertambah. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, Tuhan. Tuhan, bimbing mereka, Tuhan, sertai mereka agar setiap apa yang mereka lakukan ini dapat menjadi tangan kananmu dan pasien yang dirawat dapat sembuh, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang terkena imbas, Tuhan, dari pandemi ini, baik dari sisi ekonomi dan sosial, Tuhan. Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu ada bagi kami. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Untuk itu, Tuhan, kami hanya butuh Engkau menguatkan kami, Tuhan, dalam terus bertahan dalam pandemi ini, Tuhan. Engkau membimbing jemaat yang saat ini sedang kesusahan. Engkau menolong melewati orang-orang di sekitar mereka, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya menjamah melalui tangan-tangan dokter dan perawat yang ada di sana. Tuhan akan memulihkan, Tuhan yang akan mengurapi penyakit mereka sehingga mereka dapat sembuh dan dapat beraktivitas lagi seperti sedia kala. Tuhan, kami juga bersuka cita atas pertambahan usia jemaat yang pekan ini dan waktu dekat ini berulang tahun, baik ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kiranya Tuhan terus menjaga dan menolong, terus memberikan kedewasaan iman dan spiritualitas iman yang baik bagi pertambahan umur mereka, ya Tuhan, agar mereka selalu dekat kepadamu, agar mereka selalu melihat Engkau sebagai salah satu fokus kehidupan mereka, ya Tuhan. Engkau jagai, Engkau lindungi mereka, Tuhan, dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang baru, baik itu TK, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan juga universitas. Tuhan, Engkau berkati finansial mereka, Engkau berkati usaha yang telah orang tua dan anak-anak mereka lakukan. Biarkan pilihan yang sudah mereka pilih dan mereka jalani saat ini, Engkau berkati, Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi mereka di kemudian hari, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Tuhan, dalam saat teduh ini juga kami berdoa bagi masing-masing kami, pergumulan kami. Tuhan, Engkau yang tahu. Kiranya Engkau menguatkan kami, Tuhan, atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan yang melukai hati-Mu, Tuhan. Kiranya kami terus bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan kami panjatkan doa ini sesuai doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roma 15 ayat yang ke-13.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kiranya Allah menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat menikmati kasih Allah setiap harinya. Sampai jumpa di ibadah kategorial minggu depan.